Sidang kasus dugaan penipuan investasi tambang nikel senilai 75 miliar rupiah kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Agenda kali ini jaksa penuntut umum menghadirkan saksi korban yang mengungkap modus terdakwa Hermanto Urip dalam menjaring korbannya hingga mengalami kerugian fantastis. Uang kan sudah ditransferkan. Dikirimkannya berarti hanya berupa invoice, bill of lading, kargo manifest seperti itu ya? Sampai kapan akhirnya saudara tahu bahwa perusahaan yang dikerjakan atau pertambangan yang didalilkan bekerja sama dengan RMI ini fiktif? Ya, setelah pimpinan tadi kebetulan waktu itu saya dengan terdakwa sama-sama ke Amerika. Pulangnya terdakwa mengatakan bahwa pimpinan tadi, lalu dia bilang ini semua fiktif. Katanya pimpinan bekerja sama dengan Jakarta yang membuat fiktif ini. Tapi dari kenyataan dari Penasius yang dengan Madrasatif itu mengatakan bahwa Penan tidak pernah mengirimkan. Jadi semua GL ataupun manifest itu semuanya adalah dari agensi. Tadi kan uang 75M sudah masuk. Saudara tahu tidak bahwa sebenarnya M-Banking, Bonggol Cek, token BCA RMI itu sudah dikuasai oleh Penasius untuk diberikan kepada terdakwa. Saudara tahu tidak? Tidak tahu. Berarti sampai pada akhir ini uang 75M tersebut dikemanakan saudara saksi tidak tahu. Ada tidak itikat baik dari terdakwa untuk menyampaikan, ini kan yang mengajak terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut kepada saudara saksi? Tidak ada sama sekali. Mohon izin Ketua Majelis berdasarkan ketentuan pasal 235 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, segala sesuatu yang dijadikan dalil dalam persidangan dapat dikatakan sebagai barang bukti yang sah sepanjang yang diperoleh tidak dilakukan secara melawan hukum. Di sini penuntut umum ingin mengajukan mengenai putusan PK, peran dari terdakwa, putusan PK yang Penasius Ketua Majelis, putusan PK nomor 98 PK garis miring PIT garis miring 2023 Junto nomor 20 garis miring PIT B garis miring 2021 garis miring PN Surabaya, yang pada pokoknya dalam pertimbangan putusan PK tersebut bahwa terpidana dalam hal ini adalah Penasius Widodo dan saksi Hermanto Urip mempergunakan dana yang berasal dari Suwondo Basuki bukan untuk keperluan pertambangan, namun digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya sendiri dengan cara memanfaatkan saksi Ishak, Safei, dan terpidana. Bahwa saksi Suwondo Basuki berusaha menagih kembali dana tersebut yang telah disetorkan kepada PT RMI namun tidak pernah dikembalikan. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ditemukan adanya intellectual danger bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Hermanto. PK-nya belum. Nanti saya cek ulang ke teman-teman berdasarkan ketentuan pasal 235 ayat 1 huruf. Sementara dari penuntut umum cukup. Itu ada yang bersalah, itu bisa ditemukan. Tapi kalau yang bersalah itu terus kita sidang. Bagaimana menurut saudara? Sudah tanya semuanya itu. Mohon maaf yang mulia, kalau diizinkan, kalau diperbolehkan, saya boleh tidak menanggapi apa yang Nanti nanti. Makanya dari sekarang itu dia sudah bilang ini perusahaannya fiktif satu. Saudara semua yang mengerjakan itu, yang ini uangnya dia masuk saudara. Saudara ganti itu uangnya, sudah sesuai itu. Gimana? Menurut saudara, saya cuma menyampaikan ada dibuka baru itu begitu yang menguntungkan terdakwa. Kalau enggak ya nggak apa-apa saya. Itu loh menurut saya. Ya, mohon maaf yang mulia, saya tidak salah ya. Tidak ada satupun rupiah uang dari saksi ke saya ya. Mohon maaf. Salah isinya. Ya. Oke, begini Bapak ya. Salah yang sudah terdakwa itu salah juga. Tapi itu kan dapat 40M Pak. Saya bilang lainnya bukan. Dia bilang, anu Pak, jaminkan aja rumah dan tanah saya. Jadi saya jaminkan rumah dan tanah saya dapat tambahan 30M. Jadi totalnya 70M, lalu 75 atau 70? 70 digabung dengan 40. Oh, Nah, sisanya itu ya dari uang sisa-sisa kami kumpulkan
kami setorkan 2 kali 3,5 dengan 1,5, jadi totalnya 75. Berarti atas modal 75M, Iya. saudara kan menyampaikan saya tidak punya uang sebanyak itu. Iya. Ditawarkan untuk mencairkan SPLC sampai dikenalkan dengan yang berada di kantor BCA Bubutan. Veteran, mohon maaf. Ya, BCA Veteran. Betul seperti itu ya. Iya. Terus tadi kan saudara menyebutkan seharusnya transfer 37,5M, Iya. tapi diminta untuk menalangi, Iya. meminjamkan. Itu yang minta siapa? Kan itu direksinya dapat. Iya. Ada saudara sebagai saudara sebagai direktur utama, Venantius Widodo direktur, terus Rudi Effendi Oy komisaris utama, dan terdakwa ini komisaris. Yang minta untuk menalangi siapa? Semua yang minta adalah terdakwa. Semuanya dia yang nanggung. Pernah tidak saudara berkomunikasi dengan Rudi Effendi Oy terkait dengan penambangan ini, atau yang memang intens berkomunikasi dengan saudara itu adalah terdakwa? Ya, yang intens adalah terdakwa karena semua operasi untuk tambang ini saya lihat yang di perusahaan juga oleh terdakwa semua. Oleh siapa? Oleh terdakwa. Oleh terdakwa semuanya ya berarti. Selanjutnya kan tadi saudara cairlah uang itu 70M sampai mencari-cari sisanya 75M. Saudara masih ingat nggak pencairan pentransferan ke PT 3M melalui rekening BCA itu kapan saja waktunya? Ya, enggak apa-apa dibaca aja kalau saudara lupa. Yang ke Rockstone itu. Ya, bukan yang ke PT 3M masukkan uang untuk pekerjaan. Kan 75M. Jadi mana bisa kan ke PT 3M. ke Rockstone. Oh, kok Rockstone langsung? Atas perintah dari terdakwa ya berarti? Bisa saudara sebutkan tanggal-tanggalnya? Yang 70M itu dimasukkan ke Rockstone. Ya, 75M semua masuk ke Rockstone. Itu disuruh terdakwa. Ya. Disuruh terdakwa. Ya. Kapan itu? Nah, itu kapan saudara? Ada buktinya nggak? Ada. Ada ke majelis. Mana? Berkas perkara juga. Ya. Itu mulai 14 Maret. Mana Pak? Buktinya mana? Nah, itu dibawa ke mana aja? Sini Pak. Setelah adanya masalah pengambilan itu perusahaan itu yang dimaksud beras tutup ini gimana? Apakah sudah dilikuidasi atau memang dibiarkan seperti itu? Dibiarkan. Apakah saudara saksi tidak melakukan rapat-rapat sebelumnya untuk melakukan dibiarkan mengundang pemegang saham yang sudah ada, yang masih ada? Ya, waktu itu kan masih banyak urusan mengenai di pengadilan Pak ya, baik terdakwa ataupun Venantius ya. Jadi tidak pernah ada rapat-rapat itu. Kemudian apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa setelah dibuatnya PT ini dibuatkan grup WA? Ya, Ada grup WA. Siapa yang membuat? membuat terdakwa. Terdakwa yang membuatnya. Apakah pada saat sebelum ada pengiriman uang 75, distribusi uang itu, apakah dari keempat orang ini saksi dan terdakwa Pak Rudi sama Venan pernah rapat membicarakan masalah proyek? Ya, itu hanya sekali itu aja. Itu apa ada yang membuat konferensi rapatnya? Enggak ada. Apakah dibuatnya grup WhatsApp ini untuk mengkomunikasikan keinginan masing-masing pihak? Yang membuat ada terdakwa, kita itu saja. Kalau sebenarnya apa si terdakwa itu tahu. Kemudian saksi di dalam grup ini selain ada saksi, kemudian ada terdakwa, ada Venantius dan Pak Rudi, itu ada siapa lagi yang bergabung di grup ini? Kemudian itu Vincenzius sama istri saya dari Borali. Apakah Ria ini atau Sholan ini juga ikut? Saya juga lupa mulai kapan dia ikutnya. Tapi itu ya Pak ya?
Vincent ini bergabung di grup WA, apakah ada nanti Waktu itu terdakwa menjelaskan bahwa tadi dikatakan bahwa Vincent ada pihaknya juga bahwa dia akan membantu sistemnya, membantu operasional daripada perusahaan ini. termasuk Buria ini ya Pak? Dia setelah masuk itu dia masih penjajakan Pak. Dia masuknya kalau nggak salah cuma 2 bulan. Itu juga kepentingannya sama Dia untuk membantu Vincent, katanya untuk start 5. Lalu Bu istri Bapak ini apa kepentingannya Pak untuk masuk di grup WA ini? Saya kurang tahu kepentingan yang terdakwa. Tapi istri saya biasanya karena saya suruh Pak. Gimana? Saya suruh misalnya uang kirim, uang terima itu saya semua. Jadi saudara ini biasanya menyuruh istrinya untuk mengirim dan menerima uang yang ada di aktivitas WA. Kemudian saudara saksi sebenarnya saudara saksi ini kursinya berapa? Kerugian kalau di 3M ini ada 75. 75 Ya, pada pengembalian itu saya lupa berapa dari terdakwa, dari penonton, dari terdakwa, dari sama Kinan. Jadi tepatnya ada yang di 75 miliar kan? Atau sudah kurang kerugian? Sudah kurang. Sudah kurang. 37,5 ini yang tadi Anda sampaikan kan itu merupakan pinjaman dari 3 orang. Terdakwa, Putri, sama Penang. 12,5 ini apakah Pak Rudinya ini sudah bayar lunas? Belum lunas. Menurut Anda berapa yang sudah Anda terima dari Pak Rudi? Apakah sudah mencapai separuhnya pada 12,5? 6 miliar sudah tercapai? Rasanya belum. Saya pastinya saya lupa. 6 miliar belum ya? Apakah saudara Venan juga belum melakukan pembayaran kepada Anda? Sudah. Kecil itu antara berapa? Dari skalanya 1 sampai 12 miliar ini? Saya lupa. Ya. Saya lupa. Apakah 2 miliar itu mencapai dia melakukan pembayaran? Rasanya kurang Pak. Kurang ya? Untuk saudara terdakwa sendiri sudahkah melunasi halnya ke saudara saksi sendiri? Terdakwa. Iya. Sama sekali? Sudah ada. Sudah berapa? Saya sudah lupa. Ini berdasarkan berita acara yang seperti yang Anda sampaikan ada jam ini. Saya bacakan ini. Pinjaman saudara Hermanto sebesar 12 miliar 500 juta rupiah, di mana telah dibayar 3,5 miliar rupiah, sedangkan sisanya 9 miliar disetorkan ke saudara Venansius sebagai investasi saya di saudara Venansius itu. Apakah ini benar? Ya. Berarti ini sudah, apakah ini sudah Anda anggap lunas tentang 12 miliar? Saya Venansius itu saya nggak tahu. Kan ceknya Venansius kan semua juga di kantor Depok. Ya, ini saya bacakan. Apakah benar ini pernyataan Anda? Pinjaman saudara Hermanto sebesar 12 miliar 500 juta rupiah, di mana telah dibayar 3 miliar 500 juta rupiah, sedangkan sisanya 9 miliar disetorkan ke saudara Venansius Widodo sebagai investasi saya di saudara Venansius Widodo. Ya. Benar ya? Ya. Yang ngatur adalah terdakwa sendiri yang setorkan sendiri. Tapi Anda membenarkan pernyataan ini? Ya. Menjelang berkas itu mekanismenya saudara meminjamkan terlebih dahulu ke masing-masing orang, termasuk terdakwa Rudi Venan atau langsung ke pedaran. Saya minta disetorkan 75M ke PT LNI dengan catatan oleh terdakwa 12
uang yang saudara masukkan itu berasal dari rekening pribadi saudara atau rekening Bu Feni? Saya lupa rekening pribadi atau rekening saya lupa karena itu kan Pak M itu dari pinjaman SBLC tadi Pak. Ya, lalu kedua 3% itu adalah uang pinjaman dari jaminan rumah dan tanah saya. Pak, uang 12 itu lupa ya? Rekeningnya lupa gitu. Ya karena rekeningnya memang juga itu saya siapa? Saya kalau uang itu 1 juta nggak lupa ya Pak. Rekening rumah 12 itu lupa ya. 12 itu lupa loh Pak. SBLC itu pakai biasanya kan Mungkin Bapak menganggapnya uang itu kecil gitu ya? enggak Pak, karena saya mendukung karena ada yang rekening saya, ada rekening saya Pak. Gitu. Jadi yang dari mana saya lupa Pak. Gitu. Ya, apakah atas nama? Iya, maksudnya kalau uang lupa itu berarti kan dianggap kecil menurut Bapak gitu. Dan saya ekspor ke Bapak namanya kalau saya uang 10.000 kecil gitu loh Pak. Kalau Bapak itu 10 M itu kecil berarti gitu loh. Enggak Pak, saya waktu itu Pak mencairkan SBLC itu saya tidak lupa apakah itu pakai nama saya atau pakai nama istri saya gitu loh. Ya, Bapak. Uang sebanyak itu lupa. Ya, jadi ada pakai nama istri saya, ada pakai nama saya. Jadi saya nggak hafal satu-satu gitu. Ya. Bukan uangnya lupa Pak, uangnya nggak lupa Pak. Ya, jadi Pak. Bahwa setelah adanya masalah pengambilan itu urusan itu yang dimaksud surat tutup ini gimana? Apakah sudah diliburkan tidak atau memang dibiarkan seperti itu? Dibiarkan. Apakah saudara saksi tidak melakukan rapat-rapat sebelumnya untuk melakukan biarkan mengundang pembahasan yang sudah ada, yang masih ada? Ya, waktu itu kan masih banyak urusan mengenai di pengadilan Pak ya, baik terdakwa ataupun penasihat ya. Jadi tidak pernah ada rapat-rapat itu. Kemudian apakah saudara saksi sudah mengetahui bahwa setelah dibuatnya PTN umum dibuatnya grup WA? Ya, Ada grup WA. Siapa yang membuat? membuat terdakwa. Terdakwa yang membuatnya. Apakah pada saat sebelum ada pengiriman uang 75 distribusi uang itu, apakah dari keempat orang ini saudara saksi dan terdakwa Pak Rudi sama Fenan pernah rapat membicarakan masalah proyek? Ya, sekali itu. Hanya sekali itu saja. Itu apa ada yang membuat konferensi rapatnya? Enggak ada. Apakah dibuatnya grup WhatsApp ini untuk mengkomunikasikan keinginan masing-masing pihak? Yang membuat ada terdakwa kita itu saja. Kalau sebenarnya apa si terdakwa itu tahu. Kemudian saksi di dalam grup ini selain ada saksi, kemudian ada terdakwa, ada penasihat dan Pak Rudi. Itu ada siapa lagi yang bergabung di grup ini? Kemudian itu Vincenzius sama istri saya dari Boradi. Apakah Ria ini atau Sholan ini juga ikut? Saya juga lupa mulai kapan dia ikutnya. Tapi itu ya, Pak, ya. Untuk apa Pak? Vincent ini bergabung di grup WA ini, apakah ada nanti masalah? Waktu itu terdakwa menjelaskan bahwa tadi dikatakan bahwa Vincent ada dia juga bahwa dia akan membantu sistemnya membantu operasional daripada perusahaan ini. Termasuk Ria ini ya Pak, ya? Dia setelah masuk itu dia masih menjajakan Pak. Dia masuknya kalau nggak salah cuma 2 bulan. Itu juga kepentingannya sama untuk Dia untuk membantu Vincent katanya untuk start 5. selalu Bu istri Bapak ini apa kepentingannya Pak untuk masuk di grup WA ini? Saya kurang tahu kepentingan yang terdakwa. Tapi
Jadi transaksi ini biasanya menyuruh istrinya untuk mengirim dan menerima uang yang ada di aktivitas dulu. Kemudian transaksi sebenarnya transaksi ini kerugiannya berapa? Kerugian kalau di 3M ini ada 75 ya. Kalau ada pengembalian itu saya lupa berapa dari terdakwa, dari atau dari terdakwa, dari sama kita. Jadi tepatnya Anda itu 75 miliar kan? Atau sudah terkurang kerugiannya? Sudah berkurang. Sudah terkurang. 37,5 ini yang tadi Anda sampaikan kan itu merupakan pinjaman dari 3 orang terdakwa, Rudy sampai 12,5 ini apakah Pak Rudy-nya ini sudah bayar lunas? Belum lunas. Menurut Anda berapa yang sudah Anda terima dari Pak Rudy? Apakah sudah mencapai separuhnya pada 12,5? 6 miliar sudah tercapai? Rasanya belum. Maksudnya pastinya saya lupa. 6 miliar belum ya? Apakah saudara Venan juga belum melakukan pembayaran kepada Anda? Sudah. Kecil itu antara berapa? Dari skalanya 1 sampai 12 miliar ini? Saya lupa. Ya. Saya lupa. Apakah 2 miliar itu mencapai jangka pembayaran? Rasanya kurang. Kurang ya. Untuk saudara terdakwa sendiri sudahkah melunasi hutangnya ke saudara saksi sendiri? Iya. Sama sekali? Sudah ada. Sudah berapa? Saya tidak lupa. Ini berdasarkan berita acara yang saya Anda sampaikan ada jam ini. Saya bacakan ini ya. Pinjaman saudara Hermanto sebesar 12 miliar 500 juta rupiah, di mana telah dibayar 3,5 miliar rupiah, sedangkan sisanya 9 miliar disetorkan ke saudara Venansius sebagai investasi saya di saudara Venansius itu. Apakah ini benar? Ya. Berarti ini sudah, apakah ini sudah Anda anggap lunas tentang 12 miliar? Venansius itu saya nggak tahu. Kan ceknya Venansius kan semua juga diberikan ke Depok. Ya, ini saya bacakan. Apakah benar ini pernyataan Anda? Pinjaman saudara Hermanto sebesar 12 miliar 500 juta rupiah, di mana telah dibayar 3 miliar 500 juta rupiah, sedangkan sisanya 9 miliar disetorkan ke saudara Venansius Widodo sebagai investasi saya di saudara Venansius Widodo. Ya. Benar ya? Ya. Yang ngatur adalah terdakwa sendiri yang setorkan sendiri. Tapi Anda membenarkan pernyataan ini? Ya. Tambangnya, Ya. benar ada perusahaan tambangnya. Kita setelah tahu terakhir itu bahwa semuanya fiktif. Jadi nggak ada perusahaannya itu setelah Venansius lagi. Jadi semuanya laporan semua itu fiktif semua. Jadi nanti saudara saksi tahu kalau pada saat Venansius pergi atau dijadikan terdakwa, Ya. baru tahu ternyata itu semua fiktif. Iya, saya diberitahu oleh terdakwa, saya kaget karena terus Terdakwa siapa? Venansius atau terdakwa. Oh ya. Bukan, saya mau tanya ini, apakah saksi Feni pernah nulis di grup WA minta supaya Insen ini bantu Shopline. Jadi permintaan anak saya di grup itu atas kesepakatan bersama, terutama karena Bu Feni juga yang minta supaya ngajari Shopline. Shopline ini staffnya suami. Apakah pernah? Saya tidak ingat apa yang saya cek, sudah lama karena sudah 7 tahun yang lalu. Jadi kalau ada chattingannya itu, ya berarti Pak Hermanto yang
bilang anak saya supaya bisa masuk di situ untuk ngajari Syoklan. Memang itu. Anak saya digaji oleh Bu Penny atau oleh perusahaan? Perusahaannya belum jalan, tidak ada gaji, saya tidak tahu. Siapa yang gaji ya nggak tahu. Kalau ada saya nggak tahu digaji apa enggak. Terakhir, Ibu pernah tidak mendapat informasi dari Bapak Suwondo selaku suami terkait dengan investasi terkait Vena? Ya, dan dia sudah mendapatkan keuntungan juga. Jadi misalnya Bapak juga sudah pernah ada informasi kalau sudah juga mendapatkan keuntungan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu memang kita investasi kecil itu ada sedikit, makanya kita jadi percaya itu. Kalau saya jadi percaya sama omongannya yang mantap, tapi sangat tidak disangka semua itu cuma bohong belaka. Di pengurusan Ibu tahu kalau saudara terdakwa Pak Hermanto ini juga ikut memasukkan modalnya juga di dalam PT. Tidak tahu. Padahal itu ada di dalam urutan kami. Tapi ada. Sudah. Ada yang paling tidak tahu. Waktu presentasi itu di mana? Bagaimana? Waktu presentasi yang katanya itu jadi pengajar untuk investasi itu di mana? Itu di jalan hutan, saya diajak untuk mendengarkan karena ini ada proyek yang sangat menguntungkan gitu. Kapan itu? Masih ingat? Saya tidak ingat tanggalnya. Bisa diceritakan seperti apa ajarannya Pak Hermanto atau apa yang sampai ke sana? Seingat saya ya dia bikin kulkas itu ini nanti kamu setor ya, terus kamu setor nanti yang fungsian 4 orang masing-masing 25 M gitu. Kok salah 25%. Iya. Ibu tahu PT MMM? PT MMM tahu? Ya tahu karena waktu saya utang uang itu katanya untuk PT itu. Dalam persidangan apa benar selama ini tidak ada laporan RUP? Jadi kan saksi dari Suwondo Basuki kan mengatakan bahwa selama ini tidak ada laporan RUP. Itu kan versinya dia. Ini seperti itu. Ya, Dan kedua saksi ini gimana menurut pendapat jenengan? Sebenarnya keterangan yang seharusnya dia bisa terangkan tapi dia tidak bisa terangkan. Intinya seperti itu. Nanti kan sampai akhirnya. Pendapatnya Mas Zaki seperti apa? Nanti kan kita juga membuktikan. Oke, makasih Pak. Perlu diketahui Hermanto Urip dan Suwondo Basuki terlibat dalam perkara hukum terkait dugaan penipuan investasi tambang nikel fiktif yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya. Dugaan penipuan, Hermanto Urip terdakwa didakwa menipu Suwondo Basuki dengan modus investasi tambang nikel di Kabaena, Sulawesi Tenggara, yang ternyata diketahui fiktif. Tak hanya itu perusahaan, bahwa PT MMM resmi terdaftar di Kemenhumkam seperti tertera di ahunya, sayangnya perusahaan PT MMM mulai tahun 2018 hingga sekarang diduga belum ada pertanggungjawaban RUPS PT MMM. Akibat perbuatan Hermanto Urip terancam hukuman 4 tahun penjara sesuai pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.